Lalu bagaimana kita mendapatkan cahaya? Lalu apakah cahaya itu? Digambarkan. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Kau bagai matahari yang nampak, anta, engkau bagaikan cahaya di atas cahaya. Siapa itu? Adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cahaya itu terus mengalir kepada penerusnya ahli silsilah sampai kepada guru kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Dan semuanya pemangku hajat pada malam hari ini, alhamdulillah, yang mulia, yang berbahagia, Bapak Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahim Saputra dengan manakib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, Allah mencurahkan kepada beliau beserta keluarga besarnya, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan Amin. badannya, Amin. dimudahkan segala urusannya, diluaskan Amin. dan diberkahi rezekinya, dikabulkan Amin. hajat-hajatnya, dan Amin. dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin. Amin, amin, Allahumma Amin amin. ya Rabbal alamin. Juga untuk kita semuanya, ikhwanul akhwat, rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin cerita. Dan cerita ini seringkali disampaikan oleh para ulama untuk mengingatkan kita semuanya di dalam kehidupan di dunia ini. Di mana di dalam kehidupan dunia ini semakin kita masuk ke dalam wilayah duniawi, kalau tanpa adanya cahaya dalam kehidupan kita, maka semakin kita masuk, maka semakin kita mendapatkan kegelapan di dalam kehidupan ini. Para ulama menggambarkan bahwa dalam kehidupan ini laksana masuk ke dalam sebuah hutan. Ulama menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini seperti kita masuk ke dalam hutan yang luas. Semakin kita masuk ke dalam, maka semakin gelap. Memang ada beberapa yang mendapatkan sinar dari matahari dan beberapa kalau malam beberapa mendapatkan sinar dari rembulan, dan itu jumlahnya tidak banyak. Lalu apa tujuan manusia ini masuk ke dalam hutan? Digambarkan bahwa mereka semuanya masuk ke dalam hutan itu dalam rangka mencari madu. Semua masuk ke dalam hutan untuk mencari madu. Ada yang mencari madu dengan memanjat pohon yang besar, yang rindang, sampai di atas mereka menemukan madu yang banyak. Ketika dikumpulkan, dia sekali panjat bisa mengumpulkan madu 1 drum, banyak sekali. Ada yang mencari madu di dalam gua dan mendapatkan 1 ember. Ada yang mencari madu dari ranting-ranting pohon, mendapatkan 1 timba besar. Ada yang mencari madu di sudut-sudut bebatuan,
mendapatkan madu 1 gelas. Dan ada pula yang mengambil madu itu cuma 1 sendok. Jadi di dalam kehidupan dunia ini ada orang yang mengambil dalam kehidupan dunianya yang digambarkan seperti madu itu, ada yang mengambil sebanyak-banyaknya sampai diibaratkan mendapatkan madu 1 drum. Ada yang diibaratkan mendapatkan madu 1 timba besar. Ada yang diibaratkan mendapatkan madu 1 ember. Ada yang diibaratkan mendapatkan madu 1 gelas. Dan juga ada yang diibaratkan mendapatkan madu 1 sendok. Tetapi di dalam kisah ini, mereka semua setelah mendapatkan madu, mereka semuanya dikejar oleh macan putih. Setelah mendapatkan madu, dikejar oleh macan putih. Gambaran daripada kisah ini adalah, kira-kira siapa yang selamat? Apakah orang yang membawa madu 1 drum, ataukah orang yang membawa madu 1 timba besar, ataukah yang membawa madu 1 ember, 1 gelas, atau 1 sendok? Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam kehidupan dunia ini, keinginan kita mendapatkan madu yang paling besar dan madu yang paling banyak. Tetapi ketahuilah di balik itu kita dikejar oleh macan putih. Dan yang memiliki peluang selamat adalah yang tidak membebani dalam dirinya dan tidak termelekati oleh madu yang dibawa. Ketika dia dikejar oleh macan putih, madu yang besarnya 1 drum itu melekat pada dirinya, maka hancurlah dia, rugilah dia. Yang membawa ember, yang membawa timba, jika ada kemelekatan duniawi di dalamnya, maka celakalah dia, kejar oleh macan. Lalu bagaimana cara kita selamat dari kondisi yang semacam itu? Yang paling bisa menyelamatkan kita adalah ketika kita tahu jalan dan mendapatkan tali oyot untuk naik ke atas yang lebih tinggi yang tidak bisa dijangkau, selamat dari ancaman macan putih. Apa tali itu? Tali itu adalah pembimbing kita. Silsilah yang sambung menyambung kepada puncak cahaya, nurun ala nur, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penerus dari beliau, ahli silsilah tali-tali yang bisa menyelamatkan kita dari kejaran macan putih yang digambarkan kehidupan di alam dunia itu. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Begitu kita masuk lebih dalam kehidupan dunia ini, dan kita tidak mendapatkan cahaya sama sekali, maka kita terus masuk ke dalam kegelapan. Oleh karena itu, ikhwanul akhwat rahimakumullah, para ulama menggambarkan bahwa seseorang yang tidak mendapatkan siraman cahaya di dalam kehidupannya, maka hatinya akan gelap gulita. Pernah saya menyampaikan dalam kesempatan yang lalu bahwa kalau kondisi kita dalam kondisi yang susah,
kondisi kita dalam kondisi yang gelisah, hampir dapat dipastikan bahwa kita mengalami kondisi itu karena kita berhubungan terlalu dalam di dalam wilayah dunia. Sebagian besar karena hutang, sebagian besar karena cicilan, sebagian besar karena perkara-perkara dengan istrinya, dengan kerabatnya, dengan temannya, wilayah dunia. Lalu bagaimana kita mendapatkan cahaya? Lalu apakah cahaya itu? Digambarkan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Kau bagai matahari yang nampak. Anta, engkau bagaikan cahaya di atas cahaya. Siapa itu? Adalah baginda Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cahaya itu terus mengalir kepada penerusnya, ahli silsilah, sampai kepada guru kita, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Beliau ini adalah nurun fauqa nur yang mendapatkan cahaya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat beliau selalu mencerahkan kalbu kita sehingga kalbu kita ini bercahaya. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allah telah memilih kita memiliki cahaya-cahaya itu limpahan dari pengusaha hamba aus. Apa buktinya kita mendapatkan limpahan cahaya? Sekarang ini kita sedang mendapatkan limpahan cahaya. Kita dibisahkan, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut manakibat. Kita mendapatkan siraman ilmu, siraman cahaya dari ulama ketika kita ikut manakibat, ikut sholawat. Itulah amaliyah-amaliyah yang memberikan curahan cahaya kepada diri kita. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Kalau di dalam kehidupan ini 1 bulan saja kita tidak mendapatkan siraman cahaya dari ulama pewaris para nabi, maka kalbu kita akan gelap gulita. Dan ketika kita terus masuk ke dalam kegelapan, maka kita tidak memiliki pegangan atau tuntunan. Dan apa? Karena gelap gulita. Kalau sudah hati gelap gulita, tidak memandang itu pejabat, tidak memandang itu kiai, tidak memandang itu rakyat, tidak memandang itu konglomerat ataupun orang melarat. Kalau sudah gelap hatinya, ibaratnya kata-kata bahasa Jawa itu bal kadual, bah kodok, bah kadal, bah celono, bah sual, bah sepatu, bah sandal, bah watu, bah koral, angger kolu diuntal. Maka dia akan mengikuti hawa nafsunya dalam kegelapan. Andaikan hati ini tidak disinari dengan nasihat, hati ini tidak disinari dengan ilmu, hati ini tidak diikutkan di majelis-majelis zikir, hati ini tidak diikutkan dengan majelis-majelis ilmu, majelis manakib, 1 bulan saja. Ulama menggambarkan hati kita bisa gelap dan keras. Oleh karena itu, ikhwan wal ahwat rahimakumullah,
Gambaran para ulama ini tentang kehidupan dunia memang benar ada. Kita masuk ke dalam hutan yang luas, di situ semakin masuk, semakin gelap. Kita semuanya mencari madu. Sebanyak apa madu itu kalau melekat pada diri kita, maka justru akan mencelakakan diri kita. Carilah sebanyak-banyaknya apa yang menjadi keutamaan di dalam kehidupan dunia ini, tapi jangan sampai kita taruh ke dalam hati kita. Tidak terjadi kemelekatan dalam hal duniawi, maka kita akan menjadi orang yang tenang dan senang. Dan senantiasa kita mendapatkan siraman curahan cahaya dari ilmu pengetahuan, bimbingan dari guru Syekh Mursyid kita, dari ulama-ulama kita, dari wakil-wakil talqin yang memberikan curahan ilmunya, maka itu bisa menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.